Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peran Guru dalam Proses Pembelajaran, Masalah-masalah internal dan eksternal belajar, dan pengelolaan sumber belajar. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahmatunisa, Rizka Aulia, dan Sohaibah. Berikut paparan materi yang akan kami jelaskan. Peran guru dalam proses pembelajaran, masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses belajar dan pengelolaan sumber belajar. Yang pertama ialah peran guru dalam proses pembelajaran. Terlebih dahulu, mari kita ingat lagi pengertian guru. Guru adalah orang yang mengajar yang ada di sekolah. Guru sebagai pendidik yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, menjadi makhluk sosial dan juga sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya ialah peran guru dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama ialah guru sebagai pendidik atau pengajar. Guru sebagai agen untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan mata pelajarannya, dan guru juga yang membimbing anak didik agar bisa tumbuh dengan dewasa. Yang kedua ialah guru sebagai sumber belajar dan fasilitator. Sebagai sumber belajar bagi muridnya, guru harus memahami materi yang disampaikan. Karena murid pasti akan bertanya, karena itu guru harus mempersiapkan diri dengan matang. Guru sebagai fasilitator harus memberikan media yang cocok untuk menunjang proses pembelajaran, yakni mengembangkan pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, guru sebagai model dan teladan. Guru contoh bagi siswanya. Karenanya, sikap dan tingkah laku dari guru atau orang tua ataupun tokoh yang ada dalam masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan negara Pancasila. Guru sebagai teladan tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga menjadi contoh atau teladan yang baik untuk semua siswanya. Yang keempat, guru sebagai motivator. Guru harus memberikan motivasi-motivasi untuk membangkitkan semangat anak didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, guru sebagai pembimbing dan evaluator. Guru mendampingi dan mengarahkan siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik secara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur dalam memberikan penilaian dalam dimensi yang lebih luas. Selanjutnya ialah masalah-masalah yang dapat terjadi ataupun yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran. Masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan juga faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kondisi fisik yang sehat dan bugar memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu, begitupun sebaliknya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang mempengaruhi proses belajar. Faktor-faktor psikologis tersebut meliputi kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Faktor sosial. Faktor sosial terbagi menjadi tiga. Pertama, lingkungan sosial sekolah, yakni meliputi guru, administrasi, dan teman sekelas, yang mana mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Kedua, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, lingkungan sosial keluarga.
Keadaan dan keharmonisan rumah tangga sangat mempengaruhi proses aktivitas belajar anak serta hasil belajarnya itu sendiri. Faktor sosial non-lingkungan. Faktor sosial non-lingkungan terbagi menjadi 3, lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi belajar. Lingkungan alamiah yaitu seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, tidak dingin, gelap, suasana yang sejuk dan terang. Jika kondisi lingkungan alam yang tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat. Yang kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi 2. Pertama, perangkat hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, faktor materi belajar, yaitu materi yang tepat untuk usia siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua hal yang memang sengaja dirancang atau yang secara ilmiah tersedia yang memiliki banyak manfaat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat membantu siswa belajar. Sumber belajar menurut Dale adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Jadi, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan yang hendak dicapai. Pengelolaan sumber belajar. Pengelolaan sumber belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat, evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Pembagian sumber belajar berdasarkan kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pelaksanaan. Meningkatkan mutu pembelajaran yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas operasional sekolah lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah evaluasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sekian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.